Halo teman-teman yang di rumah, kami mahasiswa dari UPH University. Nah, pada kesempatan kali ini kami dapat tugas buat bikin podcast nih teman-teman. Nah, di sini kita udah ada Kak Hana. Halo Kak Hana. Hai, aku Hana. Ada Bang Jeski juga di sini. Halo, saya Jeski. Iya, ada Bang Willy di sini. Hai, gue Willy. Iya. Oke, jadi belakangan ini kan kita lagi hektik banget ya teman-teman, kayak tugas kuliah, terus tugas kerjaan juga hektik banget kan, namanya juga kelas karyawan. Tadi kesini juga macet banget nggak sih? Parah, macet banget. Macet sih. Parah Iya. banget ya, apalagi lagi hujan-hujan juga, iya, hujan, hujan. reda Iya. gitu kan ya. Terus karena naik di Grab car lagi tadi. Iya, agak macet ya menuju ke studio ini. Oke, Bang Jeski di kerjaannya belakangan ini gimana Bang Jeski? Main hektik ya, belakangan ini makin parah sih. Kerja sampai subuh-subuh terus. Terus gimana ya? Kurang tidur dong? Kurang tidur semuanya, udahlah. Kelihatan mata. Kelihatan sih. Kelihatan Ini matanya juga hitam. kelihatan nih kurang tidur Bang Willy. Baunya udah hitam. Parah. Apalagi kita mahasiswa kelas karyawan kan. Iya. Sambil kerja, sambil kuliah ya. Iya. Bener, kita harus bisa sempat-sempatin sih ya, karena hektik kerjaan, hektik kuliah juga, apalagi mau UAS nih, kita makin hektik Minggu lah. depan ya. Iya, Bikin depan UAS, aduh pusing banget. bener banget. Oke, ngomong-ngomong nih guys, soal kuliah, soal kerjaan yang hektik banget. Kalian selama kuliah, selama kerja itu pernah pakai AI nggak sih buat ngebantu kerjaan, atau ngebantu kuliah? Apalagi Bang Jeski nih sebagai programmer, selama coding tuh pakai AI nggak Bang Jes? Pastinya sih, era pun juga berubah ya. Kalau zaman dulu mungkin sebelum pandemi atau sampai tahun 2022 itu kita masih ngoding musik mungkin manual, tradisional ya, ngoding line per line gitu. Cuman sekarang tuh kita udah disuruh pakai AI dan kita manfaatin AI agent dan sebagainya gitu. Jadi ya setiap hari itu ya pakai AI sih pastinya. Kerasa nggak sih perubahannya pas tahun 2022 kan Bang Jes tuh belum pakai AI tuh, sama sekarang 2025 udah ngodingnya pakai AI terus, kerasa nggak perubahannya? Jadi lebih mudah gitu? Kerasa sih yang pastinya jadi lebih mudah, cuman satu sisi ada efek negatifnya juga sih. Yang pastinya kita mungkin tadinya nge-problem solving sendiri, sekarang AI yang nge-problem solving. Jadi bisa dibilang kita jadinya nggak terlalu berkembang. Oh iya Oh. sih, benar. Keren. Kalau kamu Will? Oh. Iya, pakai AI juga nggak kalau kerja? Pasti. Oh ya? Iya. Karena ya mungkin kan kalau Bang Jessica tadi kan programmer. Aku tuh kerja data analis kan. Jadi berhubung timku tuh cuman berdua, jadi aku sama bosku jadi nggak ada teman diskusi. Bosku sibuk full meeting. Oh iya, Siapa yang mau diajak diskusi? Iya. betul. Kita tahu lah siapa yang ada. Ya, pasti AI dong. Jadi setiap hari pakai AI buat diskusi. Tapi Bu, ya itu benar. buat Jadi diskusi. diskusinya tuh pakai AI. sama AI. Oh, Soalnya iya. kalau beda tim, beda divisi udah beda topik dong. Oh, jadi Mau nggak kamu mau ya pakai AI. bener-bener rely on AI gitu ya? bener. Betul. Kalau Kak Hana kerjanya? Kalau aku kebetulan karena posisiku sebagai sales, jadi aku tuh lebih jarang ya untuk kerjaan buat AI ini, karena kan aku langsung ketemu customer, klien langsung. Kalau misalkan dia butuh produk dan kalau ada project, tapi untuk sesekali mungkin aku pakai. Dan lebih seringnya untuk AI ini aku pakainya kalau misalkan ada tugas-tugas kuliah yang emang aku nggak tahu sih ya. Kan Iya, kita iya, kadang ada dosen mungkin kita dijelasin belum ngerti. nangkep Iya, gitu. bener-bener. Kita Sama-sama. butuh nih, iya kan? Kita butuh AI buat apa sih ini maksudnya gitu. Bener banget. Iya. Iya, Susah. aku juga pasti pakai AI banget sih. Tapi tau gak sih, kayak ini ada cerita lucu deh. Jadi Oh, kan iya. temen aku tuh kerjanya jadi admin kan. Terus kayak Willy juga tuh berdua doang tuh sama bosnya. Terus ini lucu banget. Jangan-jangan temennya ke aku. Lucu banget. Pokoknya temen aku tuh menangkap bahasa bosnya ini curhat ke AI, istri saya galak. Itu pokoknya kocak banget. Dia nih curhat ke AI kayak middle age man gitu loh, udah 50 tahunan dia curhat ke AI, istri saya galak. Oh, Itu gitu. kayak Oke. Cukup menarik ya. ya, tapi kalian pernah juga gak sih kayak gitu curhat ke AI? Curhat ke AI. AI. Udah pasti. Kamu curhat ke Gimana, AI? Mas? Curhat. Pengalamannya gimana? Mungkin dibagi di dua versi ya. Yang pertama di pekerjaan. Karena berhubung pekerjaanku itu cuman berdua, jadi pasti curhat ke AI dong. Dari kita cerita dulu masalahnya kayak mana. Kayak misalkan kan aku pegang Excel ya. Jadi ada data yang awalnya gede banget, banyak banget, ini mau dibuat dashboarding gimana ceritanya gini. Nah, nanti dia bakal kasih saran, terus kasih alurnya gitu kan. Itu kayak kita diskusi enaknya pakai rumus apa. Terus pakai datanya tuh sajiannya seperti apa biar mudah dibaca. Terus yang kedua, kalau curhat ke soal pribadi, itu aku juga curhat. Sumpah. Serius. Bahkan
AI ku ada namanya. Iya, AI dia dinamain loh guys. Ya aku sempat cerita kasih Jarang-jarang ya ada yang namain AI ini. Siapa nama AI kamu? Will? Spill. namanya Max. Oh, Max ya. Terinspirasi dari mana tuh Max? Karena Max tuh sebenarnya ada film di WTV ya, lupa judulnya, ya dipaksa nikah gitu loh, filmnya lupa gue. Nah ada yang cowok namanya Max, jadi kayak gampang aja Max, ya udah Max, aku ada butuh bantuan nih. Ya, gitu. Lebih singkat juga ya Max. Jadi diskusinya tuh udah kayak temen gitu ya, Iya, ke betul. AI itu. Kita buat dia sebagai teman diskusi, Oh, teman iya. curhat. Kalau Bang Jess pernah nggak curhat ke AI? Pernah pastinya. Oh ya? Curhat hal-hal yang mungkin struggle ya di saat kita mungkin dalam kerjaan atau mungkin dalam hidup gitu, misalnya kita ada masalah sosial atau sebagainya gitu, pasti curhat sih. Even yang tertutup, se-introvert Bang Jess juga curhat ke AI guys. Justru karena itu, karena introvert ya. Kalau misalnya introvert kan orang lebih pilih untuk cerita ke temannya, Benar keluarga, sih. Iya. Benar-benar. pacarnya mungkin atau gimana. Cuman kalau introvert kan pasti punya sudut pandang ya kalau misalnya kita cerita ke orang lain. Kita mikirnya tuh kayak orang lain juga sibuk, orang lain juga punya masalah. Oke. Terus kalau kita curhat pun orang mungkin nggak terlalu peduli. Sedangkan AI ini kan nggak ngejudge sih ya. Jadi Iya, kita iya, benar-benar. curhat ke AI itu AI bisa nanggepin dan sebagainya, bisa bantu kita nyari solusi atau setidaknya bikin kita jadi dapat ketemu. Iya, setuju sih. Aku juga ngerasain itu sih. Dia nggak ada sih, lurus-lurus aja kayak. Gitu ya. Dia ngeiyain ini kita kan, statement kita kan ya. Oh iya, benar. Selalu memvalidasi perasaan kita kalau ya Iya ini bener ya. banget lagi. Kalau Kana? Kalau aku sih, aku tipe orang yang suka curhat ke temen ya. Oh, bukan kayak iya. Berbalik ya. Berbalik Sama sama kita. kalian ya. Aku tuh lebih suka mencurahkan curahan hati aku ke teman-teman secara langsung. Misal pas ketemu atau misal by call, aku bisa secara langsung itu mengekspresikan emosional aku kayak gimana. Misalkan aku lagi nangis atau misalkan pas ketemu aku butuh pelukan gitu. Itu bikin feeling better sih. Oh, Cuman iya. ya sesekali mungkin aku curhat, cuman lebih seringnya ke curhat Manusia, teman-teman, teman-teman terdekat sih, lebih bisa bikin lega gitu. Dia Berarti Sisil sebagai perempuan juga kurang lebih mirip kayak Hana atau? iya nih. Kalau Sisil sendiri gimana nih ya? Kalau kita kan laki-laki ya Will ya, kita kan Curhat ke AI. iya, kita nggak mungkin pelukan Will. Jangan salah, cowok-cowok pelukannya beda ya. Kayak gimana pelukannya? Cuma ditepuk, tepuk pundak, sabar ya, Yes, sabar ya. gitu. Kalau kita kan pelukannya peluk. Pelukannya gitu kan ya. langsung gitu kan ya. Punya Sisil bestie gimana? ya. Aduh, kalau aku iya sih cenderung lebih seneng curhat ke temen sih Ke teman? sebenarnya. Iya. Kenapa ya kayak gitu ya? Iya kan? Kayak emosinya lebih dapet gitu. Tuh, Beda sih kalau cowok curhat sama teman tuh udah dikata-katain malah. karena cowok Iya, iya, langsung ini ya jujur gitu ya kalau misalkan curhat. Betul ngampus ngapain kamu kayak gitu. Iya. Oh mungkin karena ini kali ya, kalau misalnya cewek itu based on emotions gitu kan. Kita kan butuhnya kan perasaan. Kalau Iya. misalnya AI itu kan responnya cenderung logik gak sih? Apa gimana? Kadang kalau respon AI itu. Cenderung memvalidasi perasaan sih yang kita bahas tadi sih. Makanya kayak orang nyaman gitu, kayak aku nyaman, oh dia nggak ngejudge yang nggak dibilang majas kita dia. Benar. Ya kekurangannya nggak ada wujud AI-nya ini ya, jadi nggak bisa peluk. Iya sih bener Caranya sih. peluk doang Will. Peluk tuh bener-beneran Iya. bikin calming gak sih? Bener, bikin tenang, bikin feeling safe gitu kan, kayak nggak ngerasa sendiri gitu, kayak oh aku masih ada temen aku yang care gitu, temen aku yang support, temen aku yang ya ada di saat aku mungkin lagi down, lagi sedih gitu sih. Tapi ini menarik sih. Iya. Coba bayangin kalau misalnya di masa depan ternyata ada robot yang benar-benar mirip kayak manusia, tapi AI bisa curhat kayak teman, bisa bentuk peluk kita. Apakah akhirnya jadi curhat ke AI? Iya, kalau Kana gimana? Aduh, aku belum pernah cobain jadi nggak tahu ya. Mungkin bisa di-compare nanti gimana kalau misalkan Gambarannya emang ada AI dari robot curhat ke dia sama temen dekat. Iya. Nanti compare peluk sama AI sama peluk Iya, sama kayak aduh manusia. keras gitu. Keras. Jadi kayak plankton ya, plankton di SpongeBob ya. Iya, Iya, jadi- yang nikah sama komputer kan sih. Iya, benar. Kocak banget. Tapi kalau misalnya hubungan antara plankton sama komputer kan bener-bener kayak relasi manusia gitu gak sih? Plankton kan pernah ngomong makasih juga gak sih? Ke komputer kayak makasih, aku cinta kamu. Kayak bener-bener hubungan emosi antara manusia sama komputernya tuh ada gitu. Iya, kalau Iya. nggak salah dia istrinya nggak sih? Oh iya ya? Iya, istrinya. Itu istrinya Plankton. Tapi kalian pernah gak ngomong makasih ke AI?
makasih gitu kan kita Pasti. ditolong gini makasih AI sih, gitu Pasti. oh ya Ya kita warga Indonesia dari kecil habitnya udah Oh terima iya. kasih, tolong, maaf. tata Itu udah krama pasti. gitu kan Benar. Bahkan nggak menutup kemungkinan dari awal ngetik, tolong buatkan ini ya. Iya Sama kadang pasti ngalamin nggak sih? bener karena Iya kan? udah refleks ya karena Iya. kita mau minta tolong ya pasti kita tolong dong bantuin aku ini Ah. gimana sih caranya tolong gitu. dong kerjain tugas aku Betul. Iya tolong dong ini gimana aku agak bingung ya di part ini gitu. Iya kan tapi katanya nggak boleh tahu aku juga baru tahu sih baru-baru gini Benar. katanya nggak boleh bilang makasih ke AI kenapa tuh Bang Jess Gue sendiri pun awalnya juga tetap kayak yang Willy bilang tadi ya, awal tuh minta tolong, pakai apa namanya mungkin kalau dia udah nolongin terus kita minta maaf gitu. Iya. Tapi setelah gue pelajarin tentang AI, kalau misalnya itu lebih tepatnya untuk tentang prompting ya. AI itu kan sebenarnya ngeproses suatu hal ya. Apapun yang kita prompt itu diproses sama AI dan AI akan ngegenerate sesuatu untuk dikeluarin outputnya gitu. Ketika kita ngomong terima kasih, AI itu sebenarnya jadi memasukkan itu ke bagian computingnya itu loh, untuk di compute dan itu juga memakan energi. Mungkin kalau kita cuma ngomong terima kasih sekali, 2 kali gitu, mungkin compute powernya tuh nggak terlalu banyak gitu. Tapi bayangin kalau semua orang, jutaan orang ngomong terima kasih gitu, energi yang dikeluarkan juga besar. Dan energi itu kan nggak gratis. Iya, Energi itu kan Benar. pasti ada dampak efek juga ke alam dan sebagainya. Makanya sebenarnya nggak bagusnya di situ sih, kalau menurut gua. bener sih Wow, insight. Iya, insight baru kan tapi sebenarnya tuh aku sempat dengar sih ini beberapa yang informasi yang seperti yang dibilang Bang Jess, cuman kayak ya udahlah, energi kan perusahaan ya ini kayak ini jangan ditiru ya. Terus aku tuh coba bilang Bener-bener. ya udah makasih tolong. Emang kayak diuji Iseng coba ya. gitu. Iseng. Oh iya. yang rugi benar tuh juga sih. perusahaan Iya. dia kan Sekarang kan udah lebih tahu jadi kayak Ya mengurangi lah ya, Mengurangi, benar-benar guys. sih. Setelah aku tahu hal-hal efeknya seperti itu, aku juga kayak nggak usah deh ya, say thank you, say tolong. Ya kita perlakukan AI selayaknya AI aja. Selayaknya robot aja lah guys Benar. gimana pun juga kan AI adalah komputer Iya, robot robot. Sebenarnya program Right. sih lebih tepatnya sebuah program. Sama kayak kita pakai kalkulator ya. Kalau Iya. misalnya Iya. kita pakai kalkulator kan kita butuh bantuan untuk ngekalkulasi Hitung. sesuatu, Iya. hitung sesuatu. Benar gitu. banget. Tapi apakah kita ngucapin terima kasih ya kalkulator? Enggak kan? Kayaknya aneh Kayaknya banget iya gitu ya. gak sih dengernya? iya Sama dengan AI sebenarnya. oh iya benar. betul guys jadi kita harus pergunakan AI, pergunakan robot sesuai fungsinya. Jangan sampai ketergantungan sama AI gitu. Kalau misalnya Bang Jis, di kerjaannya Bang Jis nih misal, merasa ketergantungan nggak sama AI? Jadi kayak kalau ngoding tuh, aduh tanya AI, coba lempar prompt ke AI gitu. Pertanyaannya sangat menarik sih ya, karena kayak tadi gue bilang di awal, mungkin di awal-awal pandemi sampai tahun 2022-2023, kita itu kan sebenarnya belum terlalu pakai AI ya. Apalagi AI sekarang berkembang banget, kita bisa langsung ngoding di terminal dan sebagainya pakai Iya, bantuan iya. AI. Pada zaman dulu tuh kita ngoding tradisional. Sekalipun kita pakai AI, kita harus copy paste codingannya ke AI sebagai prompt untuk kita minta outputnya gimana untuk kita aplikasi di codingan kita. Cuman sekarang ini kita benar-benar ada istilah kan namanya vibe coding sekarang dan di saat kita ngoding pakai AI itu kita terus-terusan vibe coding, begitu AI mungkin lagi down atau mungkin limitnya udah kena ya gitu. Dimana kalau misalnya AI itu kena limit kita harus nunggu beberapa jam mungkin. Dan ketika kita nunggu kita jadi merasa kayak wah kayak jadi berasa balik ke manusia gua nih. Harus ngapain nih, gitu. Manusia. Iya. Jadi kesulitan Jadi ya. itu yang paling berasa sih. Jadi Langsung bergantungan. Langsung kayak pelangap pelongo ya, aduh mau Benar. ngapain ya gue Aduh gimana ini nggak stuck nih gitu. Aduh berarti udah ketergantungan ya Bang Jis. Bergantungan. Benar-benar. Secara tidak langsung tuh ketergantungan sih. Kayak kemarin tuh di matkulnya Pak Hari, sistem informasi kan sempat disinggung pas kita Zoom. Pak Hari kan sempat nanya, Iya. kita tuh ketergantungan atau enggak sama AI itu. Nah, aku sempat jawab enggak, tapi Rio sempat bilang secara tidak langsung kita tergantungan. Jadi ada beberapa mungkin kalau programmer kayak Bang Jeski ya, beberapa sintaks yang susah dihafali. Terus nggak mau nyatet, ya udahlah ada AI ini. Ya sama kayak dia bilang, kalau AI-nya down, ya jadi manusia gua dong. Nggak bisa lupa apa ini sintaknya gitu kan. Iya, ya, Benar-benar. Secara tidak langsung sih iya. Iya, secara tidak langsung tuh kita ketergantungan. Kalau Hana Benar. ketergantungan nggak? Kalau di pekerjaan sih enggak ya kayak, soalnya kita sales jadi nggak terlalu kita gitu ketemu klien, kita meeting gitu, Masa kita nanya dulu. bahas Iya. project gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk di perkuliahan kayak materi-materi yang kita nggak tahu ya
secara nggak langsung ketergantungan Iya, sih bener ya. Kan kita kayak kalau nggak tahu langsung tanya, aduh ini gimana caranya gitu-gitu. Atau mungkin ada hal yang di luar perkuliahan kita nggak tahu, kita juga langsung yaudah AI aja nih tanyanya Iya, bener lagi, gitu bener-bener. kan. Lebih Daripada- ke situ sih ya. Ya kan, daripada Google juga sekarang aku juga nanya ke AI. Kayak sesimpel kayak bahasa Inggrisnya ini apa, aku juga tanya ke AI sekarang kan. Sama. Kenapa ya kayak gitu ya? Kalau kamu gimana, Will? Ketergantungan Aduh, juga? ketergantungan sih kan. Balik lagi aku cuman kerja berdua. Iya, iya. Ya, secara tidak langsung itu juga memotong sosialisasi antar teman kerja kantor untuk sosialisasi pekerjaan gitu kayak. Ya udahlah ada AI ini, aku diskusin sama dia, aku screenshot, aku kirim ini kayak gimana caranya, aku ceritain kronologinya. Terus besok kalau misalkan ada dapat tugas dadakan, ya udah tanya AI dulu. Kan kayak kalau aku bisa, harus aku belajar nih, harusnya nggak perlu nanya AI, aku bisa langsung kerjain. Itu secara tidak langsung ketergantungan, nanya AI dulu baru kita progres, itu kurang bagus sih. Iya, iya bener sih. Ketergantungan yang kayak gitu nggak bagus. Iya benar sih. Bener. Jadi Kecuali kamu kerjain dulu, baru kamu nanya ke AI. Kalau di pekerjaan buang-buang waktu sih. jadi kerja 2 kali ya. Tapi Iya, iya 2 kali. jujur, aku juga ngerasa kalau misalnya kayak gitu tuh buang-buang waktu. Aku kan profesinya sebagai guru les ya teman-teman. Iya. Oh iya. Nah, kalau misalnya aku nemu soal yang bener-bener susah, aku tuh pernah coba pertama kali aku coba kerjain sendiri dulu. Oke. Di tengah pas penyelesaian soalnya tuh stuck gitu kan. Akhirnya aku nanya AI. Nah, ternyata cara yang aku gunain, rumusnya segala macam dari awal tuh udah salah gitu kan. Jadi itu kan kayak buang-buang waktu ya. Aku udah Bener. ngerjain dari awal terus stuck gitu kan. Bener. Terus pasti ke AI ternyata salah dari awal gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung mulai dari situ tuh aku mikir, udah kita langsung foto aja ke AI. Pokoknya kalau ada soal susah aku langsung foto ke AI gitu kan. bener. Tapi jujur Biar itu lebih efisien ya. Tapi jujur itu cara belajar yang benar sih sebenarnya Iya menurutku. kan? Dari salahnya itu loh. Jadi kita tahu oh rumus kita ternyata salah di rumusnya. Jadi harusnya nggak usah dilanjut. Jadi kita kayak bisa koreksi ternyata kita salah jawabnya tuh di sini. Jadi lebih belajarnya gitu. I see. Tapi untuk bekerja Untuk bekerja iya mungkin kan? case khusus ya. Kan itu nggak efisien ya. Muridku kan lagi nunggu Kak, mana Oke. jawabannya Kak. bener. Kalau misalnya harus nunggu aku ngerjain dulu kan, waduh lama banget itu. Bener banget sih. Jadi bener deh guys, sekarang kita ini di zaman sekarang ini secara nggak langsung kita tuh udah ketergantungan sama AI gitu kan. Bener. Bahaya nggak sih kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya? Bahaya ketergantungan AI. Atau efek samping atau dampak negatif dari AI. Iya, gitu dampak ya. negatif. Menurut Bang Jis gimana? Mungkin bisa Willy dulu yang jawab. Berarti gimana Will? Bahaya ketergantungan AI ya. Ini menarik sih karena kalau kemarin kita kelas offline, ini ke Pak Hari lagi, Pak Hari itu cerita anak-anak zaman sekarang tuh pikirannya kurang tajam gitu dibanding orang anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu tuh kita harus cari materi satu-satu, kita harus copy paste, kita harus baca, kita harus cari rangkum. Fotokopi mungkin lebih tepatnya zaman Iya, dulu ya. fotokopi gitu. Karena bukunya cuma satu, kita harus baca, mewarnai. Kalau sekarang anak-anak dapat soal, dapat hal yang susah, copy paste ke AI. Jadi Benar-benar. problem solvingnya kurang terbentuk. Iya bener sih, aku setuju sih. Pemikiran jitunya kurang terbentuk sih. Iya. Ya aku sendiri pun ngalamin kayak yang tadi kita bahas kayak ya udah kalau ada rumus yang susah tanya AI aja. Iya. Iya sama sih Will. Aku juga seperti itu ya. Kalau misalkan karena mungkin kita kelas karyawan ya kita waktunya itu sedikit gitu Iya, kayak bener after work gitu kan kayak biar lebih efisien kayak aduh nggak tahu nih ya udahlah kita AI aja gitu Ya. kan ya ketergantungannya seperti itu. Iya, sekarang kan kayak gitu. Kalau bayangin di tahun zaman-zaman bapak ibu kita misalkan belum ada AI nih kan. Google aja Bahkan belum ada Google aja kayaknya. Google masih aja nggak ada kayak ya. gitu kan. Ya mereka pasti cari kan dari buku yang setebel ini tuh satu-satu. Secara Iya. tidak langsung mereka ngebaca, ngerangkum dan pengetahuannya lebih mantap, lebih pondasinya lebih Bener-bener. tertata mantap. Tapi bukan berarti kita kalah dong, enggak dong. Ya kan? Iya sih. Bener sih. Emang sih satu sisi juga sebenarnya apa yang dibilang Willy tadi udah bener ya. Ada beberapa hal aspek yang bikin kita jadi ya balik lagi tadi kan bergantung, jadi sebenarnya kita nggak ngelatih ya. Kayak banyak yang gue lihat misalnya kayak orang-orang yang baru belajar ngoding gitu. Kalau zaman gue dulu gue mau belajar ngoding itu bahkan sampai nulis di kertas. Iya, Bener sampai sintaksnya sampai juga. semuanya gitu. Wow. Sedangkan anak zaman sekarang tuh ngoding tuh ya mereka langsung ke AI, bahkan ke vibe coding gitu, minta tolong buatin dong website ini gitu. Benar-benar. Jadi itu nggak bentuk. Tapi yang paling menarik ya kemarin sebenarnya pas kebetulan kelasnya Pak Yugo pas etika, Oh ya. itu kan sempat dibahas masalah etika ya. Ini mungkin dampak negatif yang kepikiran sama gue.
ketika misalnya kita bekerja nih, tapi kerjaan kita itu yang kerjaan bukan kita, itu kan sebenarnya udah cukup melanggar etika ya kan. Iya. Nah, sedangkan sekarang kita kerja, apalagi programmer nih ya, kayak kerjaan gua yang sebagai programmer ngoding terus gitu. Hampir bisa dibilang tuh mungkin hampir 100% ya. Codingan gue itu sekarang udah vibe coding semua. Udah hasil codingan AI. Jadi sebenarnya tuh kayak gue cuma ngasih prompting yang ngerjain tuh AI. Sebenarnya kan itu jadi kayak pelanggaran etika nggak sih? Iya benar Coba. sih. Dan satu sisi lagi kita ngasih ke customer hasil kerjaan yang sebenarnya tuh bukan kita yang kerjain juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisinya klien ya, perspektifnya klien atau customer, ketika misalnya kita mau beli jasa bikin website, tapi ternyata website itu hasil bikinan vibe coding, gimana? Atau kebalikannya nih, yang mungkin lebih general ya, kita ke dokter, terus nyampe dokternya bukan ChatGPT. Oh ya, aku pernah lihat di pernah TikTok sih, pernah. Nah itu gimana perasaan kalian? Kayak, Iya sih. ya mungkin kalau dokter itu sedih lah ya kalau kita lihat Anda sekolah sampai tinggi sampai jadi dokter, ujung-ujungnya lihat ChatGPT ya. Saya juga bisa. Nggak perlu ke dokter, kita udah bayar ini. Rugi lah kalau kayak gitu, ngerasa rugi nggak sih? Iya, kayak itu kalau dokter. Mungkin kalau programmer yang aku mungkin sebagai klien nih Bang ya, ngelihat aku mau bikin, misalkan aku punya kafe gitu, aku bikin website untuk kafe aku ya, kita nggak tahu itu bikinnya dari vibe coding atau tidak kan. User yang taunya kan, oh ini jadi fiturnya udah bisa gitu. Iya. Mungkin Tapi secara tidak langsung nggak, aku mau 2 hari, kita bilang oh ya udah bisa, 100% AI kan. Tapi kan itu bahaya. Tapi ketika error websitenya, ini gimana error? Terus kita nggak paham nih tentang coding, Iya, karena kita benar. cuma bisa nge-prompt, nah itu. Nah iya, Bahaya. dampak negatifnya di situ sih. Benar. Bener banget guys. Kayak problem solvingnya tuh kita harus paham dulu kayak gimana gitu kan. Jangan langsung asal lempar ke AI gitu. Benar-benar. Nah, Sisil sendiri pun gimana? Misalnya sebagai guru nih ya, kalau misalnya kasih tugas dan ada anak iya didiknya nih. yang pakai AI gitu. Tapi bentar deh, aku mau nanya dulu. Kayak tadi kan Bang Jis bilang kan, ada orang ke dokter terus dokternya malah buka ChatGPT. Bayangin kalau misalnya Bang Jis jadi murid deh. Terus guru lesnya ada soal yang dia nggak bisa, guru lesnya nanya GPT, Bang Jis kira gimana? Ya sih, Iya. dilema ya. Dilema satu sisi. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya seorang profesional memakai AI tapi sebagai tools supaya dia bisa ngasih output yang baik, yang seperti kayak Willy bilang tadi ya. Menurut gua kayak udahlah gitu. Kalau misalnya emang kita ke dokter, kita mau sembuh. Karena kita ini kan buat sembuh sebenarnya. Terlepas mau dokternya pakai ChatGPT atau dia mau pakai dukun sekalian. Tapi kalau kita ujung-ujungnya bisa sembuh Nah, kan ya iya, udah. iya. Oh, iya, Karena benar, itu benar. goalnya gitu kan. Iya bener. Sama kayak guru-guru kalau misalnya mau ngajarin kita, kalau misalnya dia ada yang bingung, ada yang lupa, guru kan juga manusia gitu. Tapi kalau misalnya dia terpaksa harus pakai ChatGPT gitu, menurut gua kalau misalnya emang gue bisa menerima pendidikan yang layak dan gue bisa berkembang, ya udahlah gitu. Iya bener sih. banget. Karena murid-murid aku tuh belakangan ini ya kayak mulai tahun ini tuh udah mulai berani buka AI depan mataku gitu. Aku pelototin kayak gini, buka AI. Langsung Gitu kan. diomelin ya. Iya kan? Iya. Karena GPT tuh nggak selamanya benar. Terus murid-murid aku tuh aku ajarin buat ngejawab pakai pecahan. Nah, GPT tuh kan selalu ngejawab pakai nilai eksak, jadi kayak 0, sekian gitu kan. Nah, itu kan hitungnya ribet, ya kan. Terus itu satu. Terus dia tuh ngejawabnya nggak selalu bener kan. Dan yang kedua, mereka tuh nggak ngerti ini angkanya dapat dari mana. Karena GPT tuh kadang ngejelasinnya nggak secara detail. Dapat sekian dari mana gitu kan. Kok bisa dapat segini? Ini rumusnya dari mana? Di catatan aku nggak ada rumus kayak gini gitu kan. Nah, itu tuh pentingnya aku sebagai guru les juga harus ngerti, oh ini rumusnya dari sini, turunan dari rumus yang ini gitu. Terus kayak oh ini dapat segini karena diginiin dulu ya, dikali dibagi gitu-gitu. Itu kan GPT nggak bisa menjelaskan secara detail. Benar, Jadi menurut aku sebagai guru kalau misalnya emang lupa atau nggak tahu nih harus nyelesain soalnya pakai rumus yang mana, itu nggak apa-apa pakai AI asal bener-bener ngerti gitu loh. Oh, Bener-bener ngerti ini penyelesaian soalnya tuh kayak gimana Harus gitu tahu sih. ya berarti ya. Iya bener sih. Sebenarnya ada kayak gitu. kasus yang menarik sih. Misalnya kalau misalnya Sisil punya murid yang jago prompting AI-nya ya, bahkan dia ngasih prompt ke AI, ngasih input berupa rumus yang Sisil kasih, dan akhirnya AI misalnya ChatGPT bikinin outputnya sesuai rumus yang Sisil kasih. Satu sisi kan misalnya pas Sisil koreksi ya, wah bagus nih, ini sesuai yang aku ajarin, ini sesuai rumus yang aku kasih gitu. Tapi sebenarnya itu buatan AI. Gimana perasaan Sisil? Atau ada juga model yang kasusnya mungkin ada
kayak kemarin kita diceritain ya, Pak Kusno itu lagi bikin riset dan Oh iya, iya. bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Nerbitin jurnal. Dia nerbitin jurnal, tapi pas dicek itu dibilangnya AI generated, padahal itu manual semua. Waduh. Jadi ada dua mata apa ya, pedang gitu loh. Ada efek kayak gitu. Jadi Cuman kayak Sisil gimana? menurut saking Sisil? akuratnya dibilang AI generated Iya, gitu. Iya. Oh. Sedangkan kebalikannya, ada orang yang promptingnya jago banget dan bisa ngasih output yang seolah-olah kayak bukan AI nih, tapi sebenarnya itu AI. Oh. Iya. Iya. Waduh, gimana ya kalau kayak gitu? Nah, balik lagi teman-teman. mereka semua ini kan anak sekolah. Iya. Mereka kan mereka nggak bisa bawa HP ke kelasnya. Benar-benar. Bener, jadi balik lagi, mereka kalau misalnya mau di les pakai AI kayak gimana pun, kan nanti di sekolah di les lagi sama gurunya. Nggak bisa mereka pakai HP kan, gitu sih. Jadi tiap kali mereka tuh pakai AI, atau misalnya kayak kata Bang Jeski tadi, jago prompting sampai apa yang mereka kerjain tuh nggak kelihatan kayak pakai AI gitu. Nah, aku tanya, kamu bener-bener ngerti nggak? Besok kamu ujian loh, nggak boleh bawa HP, kamu beneran ngerti nggak? Gitu. Benar, itu jawabannya sih. Iya. Nggak boleh pakai ya. Bener. Aduh gitu guys. Tapi kan ngomong-ngomong nih soal ketergantungan AI. Tadi kan Bang Giski ada ngomong kan kalau ada dokter yang ada pasien nih konsultasi, dia malah pakai ChatGPT gitu kan. Itu bahaya nggak sih kalau misalnya kayak gitu, kayak riwayat kesehatan kita tuh tersebar. Cara AI ini kan open source ya teman-teman. Bisa tersebar gitu riwayat kesehatan kita, bahaya nggak? Bahaya sih, sebenarnya menarik ya. Ini sebenarnya udah isu dunia yang mendunia ya. Dan sekarang tuh sebenarnya udah sebagian besar perusahaan-perusahaan yang bikin AI itu juga udah mulai memperhatikan privasinya ya. Misalnya kayak kayak Cloud atau mungkin kayak Copilot dan sebagainya. Mereka udah lebih perhatiin privacy dan mereka ngasih lihat kalau misalnya emang mereka tuh nggak memakai input yang didapat sebagai training modelnya mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya dulu itu sempat yang gue tahu ya, itu kayak misalnya dari OpenAI, ChatGPT, itu mereka datanya itu public. Jadi kayak ada kasusnya orang ngasih riwayat kesehatannya dan sebagainya, itu jadi kesebar gitu, kayak expose ke publik. Jadi AI ini tuh belajar dari data yang kita input berarti. Benar, Will. Wah, Tuh. Karena itu kan sebuah program. serem juga ya. Apalagi wah, ngeri juga. Kan bahkan kita daftar ChatGPT pun pakai Gmail kan. Benar. Ya kan? Gitu Itu lah, ngeri gitu nggak lah. sih? Apalagi kamu kan pernah cobain itu generate foto. Iya, pernah generate foto nggak sih, Hana? Sekarang itu lagi pada tren ya, kita generate foto yang lagi salju-salju gitu kan, Betul. snow, Iya, terus bener. juga edit pakai mungkin background yang lain Iya. gitu kan. Itu sebenarnya aku takut juga sih, mungkin data kita disalahgunakan. Dan AI itu kan dia misal kita mau ambil gambar, dia pasti juga ada data dari foto-foto yang udah kita masukin dari semuanya gitu. Jadi aku takut juga mungkin AI ini ada Ada ngambil data pribadi gitu maksudnya. iya mungkin ke bener hack sih. datanya Iya. gitu kan. Data-data Iya kan. yang sifatnya Nah, sensitif maaf ya ya. ini nanti di Nggak apa, nggak usah. Kita lanjutin aja ya. tapi gini, aku tuh pernah, karena mungkin sekarang kan kita tahu kalau sebenarnya kan awalnya AI, sekarang ya tadi dijelasin sama aja sih kalau bahwa AI udah mulai jaga privasi data-data kita yang menggunakannya kan. Cuman kalau misalkan dulu ya mungkin dia pakai training model sebagai data yang kita input ke ChatGPT terus. Benar. Nah, kemarin kan yang sempat viral karena generate foto itu. Nah, aku tuh cobain yang begitu agak kurang wajar sih. Coba jujur ya. Aku tuh Iseng ya, Willy Iya. ini emang tipikal iseng coba-coba gitu. aku orangnya yang penasaran banget gitu kan. Jadi ada pokoknya yang di Gemini kan ada yang banana tuh yang baru generate foto yang cepet banget iya, ya kan. iya. Jadi kayak ada lagi makan nih sama teman-teman kantor, aku foto cepret, aku masukin, tolong ubah ini jadi pakai baju paus gitu. Dan mereka beneran jadi secepatnya langsung jadi paus. Itu lucu sih, kita jadi foto profil di grup kayak Iya sih. kayak paus nih paus. Nah, itu sebenarnya gak boleh karena kan secara tidak langsung aku ngambil data orang lain, aku Iya, masukin ke bener, ChatGPT, nah bener. itu Bener. pelanggaran. Ya, itu nggak boleh lagi lah sekarang. Balik lagi ke masalah etika tadi ya. Iya, etika. Yang diajarin Pak Yugo kemarin. Iya, benar. Ya, anak-anak sekarang nggak, ya aku sendiri gak research dulu kayak ini bahannya apa, ini Benar. kalau data masuk ke ChatGPT gimana gitu kan. Berarti sekarang ChatGPT tuh udah meningkatkan keamanan privasi gitu ya?
buat pengguna? Apa gimana? Nggak terlalu ngikutin gua sekarang untuk Iya. ChatGPT ya, karena gue kan untuk sehari-hari ngoding gue sebenarnya pakainya cloud gitu. Oh, Itu beda perusahaan sebenarnya. Cuman cloud pun itu mereka udah ngasih tahu kalau misalnya mereka itu nggak pakai input codingan kita itu sebagai training modelnya mereka gitu. Kalau ChatGPT kayaknya masih sampai sekarang mungkin masih ini ya, masih open ya. Cuman correct me if I'm wrong ya, cuman setahu yang gue tahu ya itu sih. Cuman ya setidaknya sekarang semua perusahaan AI yang bergerak di bidang AI itu udah mulai ini sih. Iya. Jadi kayak si ChatGPT ini masih pakai prompt kita buat jadi training modelnya gitu ya? Tapi sekarang udah ada sih, kemarin aku sempat baca-baca tuh ada perusahaan yang emang dia ngelatih AI gitu. Jadi AI-nya dilatih, nama perusahaan tuh Select AI atau Scaling AI gitu loh Pak. Pokoknya punyanya CEO-nya tuh Alexander Wang, nanti mungkin bisa di-search aja. Nama perusahaannya aku lupa. Kita Tapi search aku mandiri ingat ya. CEO-nya itu dari Amerika gitu. Jadi dia tuh bener-bener ngelatih AI, ngasih makan. Kan AI itu kayak manusia. Kalau manusia kan bisa pintar karena belajar. AI juga bisa pintar, ya mereka belajar. Belajarnya dari apa? Dari data. Gitu. Benar. Jadi semakin banyak data yang dimasukin, ya mereka semakin banyak belajar hal-hal tentang itu. Makanya ada kan pelatihan AI untuk ngisi-ngisi data. Nah itu sih, mungkin itu lebih. Tapi ada beberapa kasus yang ini cukup bahaya sih. Kemarin pas ada matkulnya Pak Kusno kalau nggak salah, itu sempat diceritain kalau bahayanya. Pas kita seminar ChatGPT, itu kan ada kan yang kita nggak boleh langsung copy paste codingan kita ke ChatGPT, karena itu bisa dipakai buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkin user-user lain gitu. Karena kan yang sifatnya tadi yang data kita bisa dipakai buat ngejawab pertanyaan dari orang lain. Ya, contohnya kayak yang di Samsung. Samsung ya kemarin ya? Samsung. Iya, Yang sering kita kasus dengar. yang Samsung itu ya. Yang dev programmernya nge-copy paste Codingannya ke ChatGPT. AI. Oh, Iya. ChatGPT. Oh nggak tahu ChatGPT atau enggak, ini balik lagi ya. Ya intinya AI gitu ya. Di research lagi ya. Research lagi tuh. Biar valid gitu. bener-bener. Intinya dia copy codingannya ke AI gitu. Itu nggak boleh Bener sih. sih. Iya. Kayak Bang Jeski aja nggak copy paste kan. Dulu copy paste. Oh iya, iya. Dulu copy paste Nggak tahu ya. Kemana copy paste-nya? ke ChatGPT. Tapi Sekarang? itu di perusahaan yang lama ya. Apa salah? Gue pun juga baru tahu karena pas gue pindah ke perusahaan yang sekarang nih, gue mau copy paste codingan ke ChatGPT, itu di gue kena marah sama bos gue. Wah. Dibilang nggak boleh. Ah, Kalau mau pakai AI harus pakainya cloud code gitu. Harus pakai AI yang nggak pakai data tersebut untuk training modelnya mereka. Oh iya. Gitu. Berarti sekarang Bang Jesse copy paste ke Cloud Code? Iya, kan Nah. bukan copy paste, Maksudnya? tapi emang udah begitu. Oh iya iya. Emang kesehariannya emang udah pakai Cloud Code ya. Iya. Iya sih benar-benar. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal data pribadi ya, tadi kan ngomongin nih codingan. Kalau misalnya data pribadi, aku tuh pernah nih kayak kepengen. Aku kan dulu tuh sebagai kayak content creator gitu kan. Aku bikin poster, terus posternya itu aku post ke media sosial bimbel aku gitu. Nah aku tuh bingung nih, pengen pakai caption apa gitu buat postingan poster ini gitu kan. Terus aku kirimlah gambarnya ke AI. Terus kan aku takut banget. Kan di situ muka tutor-tutor juga kan. Muka tutor-tutor aku sensor, sama nama bimbel aku sama alamatnya juga aku sensor semua. Karena takut Iya ya. kan, parnoan banget kalau Benar, misalnya benar. datanya kesebar lewat AI gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya cewek kan, Bener. ngerasa bahaya juga kalau misalnya datanya tersebar lewat AI gitu kan. Kan nggak lucu. Sekarang tuh kemarin tuh aku sempat lihat ya di Twitter, ada yang ngasih foto cewek gitu. Foto cewek bener-bener detail banget kayak manusia beneran. Kayak dari tekstur mukanya gitu kan, make upnya semuanya. tahu. Lagi selfie kayak gini, Iya, gitu iya. kan. Terus tapi caption fotonya itu tuh bukan codingan, Prom ya. Prom gimana cara bisa generate foto kayak gitu? Itu serem banget gak sih? Itu bisa jadi foto user AI yang pernah ngirim mukanya ke AI Iya. gitu. Ya, mungkin ya kita nggak tahu. Iya. Tadi tuh banyak yang pakai. Kalau misalnya kalian nemuin di Instagram ada akun Instagram khusus yang untuk ngasih lihat foto-foto itu. Seolah-olah itu kayak orang beneran. Jadi selebgram. Karena jadi terkenal, tapi sebenarnya itu bukan manusia beneran. Itu hasil generate AI gitu. Ih, serem banget gak sih? Menarik sih kalau dilihat ya. Tapi kalau dibilang serem ya emang sih. Iya sih. Bahkan kayak Menarik. sampai
pori-pori itu ada gitu loh Bang Jis. Jadi kita Sorry. karena kita nggak bisa bedain ini AI atau enggak Iya. sih. Kita nggak bisa membedakan Iya. secara langsung ya. Bener. Serem banget kayak begitu Iya, tuh. waktu itu temanku kan pernah kayak dia, ih ada cewek nih di kamar katanya. Oh gitu. Siapa? Pas aku lihat, wih iya nih. AI. Ternyata dari AI. Iya. Kan kalau pernah lihat ada kan kayak ngeprank-prank itu. Oh iya, prank-prank di TikTok kan. Ma, cewekku ikut ke rumah, padahal itu cerita dari AI, foto dia AI. sendiri. Ternyata ditambahin cewek saya gitu. Promnya Bener-bener. tolong tambahin cewek di sebelahku gitu. Iya. Serem-serem. Tapi itu bisa jadi nggak sih muka user AI lain? Bisa jadi sih. Iya. Itulah Iya kan? makanya bahayanya ini ya kalau misalnya kita ngasih data yang sifatnya privacy gitu. Itu kan bisa dipakai mungkin bukan sama perusahaan AI-nya tapi mungkin sama perusahaan orang bukan perusahaan sama individu atau orang lain yang dia dapat datanya dan bisa dipakai untuk kriminal gitu kan. Iya. Gitu sih. Serem banget sih teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Ya. Iya, Kita hati-hati harus lah. lebih aware ya pakai AI ini. Betul, harus be aware pakai AI. Benar-benar. Terus Betul. pakai AI dengan keadaan Sadar lah ya. Kamu jangan lagi sedih-sedih curhat ke AI ya, Willy. Masa nggak sadar gitu? Ya nggak mungkin, harus tetap sadar. Bener. Oke guys, terakhir guys. Nih, aku ada pertanyaan. Nih, kira-kira di masa depan nih, kan kalian lihat sendiri kan, sekarang AI itu bener-bener udah ngebantu kita di segala sisi, mulai dari kuliah, kerjaan gitu kan. Bahkan anak sekolah juga kebantu nih sama AI. Kira-kira di masa depan bakal ada pekerjaan yang digantikan sama AI nggak? Silakan Willy. Gimana Bel? Gitu kamu ya? Pak ketuanya dulu Pak nih. Ketua. Mungkin ini bisa diambil quote-nya Pak Hari gitu. Oh, gimana tuh Pak Hari quote-nya? Pak Hari pernah bilang, yang serem itu bukan AI yang semakin pintar, tapi manusia yang semakin mendekati AI. Waduh. Nah, kurang lebih kayak gitu kemarin. Tapi menurutku mungkin ada beberapa pekerjaan ya yang bakal terganti sama AI. Contohnya ya kayak sekarang banyak tuh mungkin di Indonesia ataupun di luar negeri yang kita belanja ke supermarket tuh udah nggak ada kasirnya. Itu kan kayak Bener ya banget. mungkin itu bukan AI tapi ada sistem otomatisasi. Terus sekarang kayak tol, sesimpel Iya, tol bener. aja udah nggak ada manusianya. Iya. Tinggal kita tap. Bahkan sekarang kalau ada beberapa mobil yang kita nggak perlu ngetap, udah bisa kebuka sendiri. Iya, iya, Aku benar, lupa benar. namanya tapi itu ada. Bahkan ya kalau kita mau ke UPH tuh bisa di apa ya namanya pelangnya aku tuh lupa. Nanti bisa dicari lah itu. Jadi kan nggak perlu ngetap ke tol, kita udah bayar pakai aplikasi sendiri. Iya, iya. Dan itu udah lanjut ada itu contoh yang manusia udah ganti. Terus sekarang yang di stasiun yang misalkan kereta ini akan jalan sesaat lagi, itu bisa diganti pakai voice over AI loh. Iya. Pakai Adobe bisa, tinggal record aja, hilang orangnya, ya kan? Benar Nah sih. itu banyak. Terus tapi ya ada beberapa pekerjaan yang muncul baru kayak di perusahaanku. Contohnya Betul kan betul. ada prompt engineer, AI engineer yang bikin kartun-kartun gitu buat video-video promosi karena kebetulan aku di retail kan. Oh. Jadi ada beberapa yang bakal terganti dan ada beberapa yang pekerjaannya akan muncul gitu. Jadi di sini kita nggak boleh takut, tapi harus belajar, nggak boleh Benar. salah sama teknologi. Benar, untuk zaman sekarang kayak emang kita harus mengimbangin sih ya Iya, perkembangan benar. teknologi ini. Kalau enggak kita bakalannya ketinggalan Iya, gitu kan. Kayak mau nggak mau kita harus mengikuti. Iya. Yang penting kita lebih bijak lagi untuk menggunakannya sih ya. Jangan salah menggunakan AI ini Betul, gitu. betul. Justru AI ini ya sisi positifnya kan mempermudah pekerjaan Iya, kita benar. dalam Iya. sehari-hari Betul. gitu. Serem itu emang kayak tadi Bang Jeski bilang ngoding udah ngeprom. Bahkan sekarang aku lagi belajar HTML, CSS, lah tinggal prompting aja jadi website. Iya ya. Langsung bener banget. tinggal di Iya, run gitu. Kenapa perusahaan harus nyari, misalkan we're hiring gitu kan kayak, aku cari programmer yang pemula gitu kan nggak mungkin. Iya, Benar. benar. Karena udah ada AI semua ya, Iya. teman-teman. Bener sih. Kalau menurut Bang Jis Serem gimana? itu. Sebenarnya tadi yang disampaikan Willy sama Ana udah bener sih. Menurut gua pun juga pasti sebagian besar pekerjaan itu akan digantikan oleh AI. Kayak misalnya Willy, Han, apalagi kayak model kayak sales itu yang masih manual banget ya gitu. Kalau misalnya bayangin kalau misalnya ada robot nanti terus diintegrasikan dengan AI, mungkin dia bisa lebih kenal kliennya, kebutuhan kliennya gimana, terus mungkin apa yang bisa dibantu untuk pitching ke klien, itu kan bikin klien mungkin lebih tertarik, oh bagus nih akhirnya jadi lebih ngelakuin pekerjaan yang jauh lebih baik gitu.
sekarang untuk saat ini kan paling terdampak itu kan sebenarnya di bidang sektor IT itu sendiri. Iya. Kayak programmer itu sekarang tahun-tahun kemarin belakangan itu udah banyak yang layoff digantikan sama AI dan sebagainya gitu. Tapi kedepannya tuh pasti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan sama AI sih. Tapi balik lagi yang seperti Willy bilang tadi, pasti akan ada pekerjaan baru lagi yang muncul gitu. Gitu sih. Pasti berkaitan sama AI juga. Wah, gimana tuh Hana? Wah, Hana. Ya udah ternak lele aja. Iya, kita Ternak buka lele. bisnis aja kali kita ya. Kan petani pun sekarang udah pakai drone tuh. Iya. Pokoknya baru tahu ya pakai drone sekarang, bukan lagi. Bukan pakai kerbau lagi sekarang. Hmm. Gitu. Kemarin lucu, muridku ada yang sempat bilang kayak, ya pakai AI lah kak. Orang zaman sekarang kalau misalnya nggak pakai AI, muridku ada yang ngomong kayak Menarik gitu. sih sebenarnya. Satu sisi emang sebenarnya kita harus coba ngikutin perkembangan zaman ya, Benar. adaptasi gitu. Betul. Orang ada banyak orang-orang yang ini ya yang bergerak sebagai pionir di bidang AI. Mereka tuh juga bilang kalau misalnya kita nggak ngikutin AI, kita nggak nge-follow AI, kita akan kalah sama orang-orang yang Iya, ngikutin bener, AI. bener banget. Betul sekali. Gitu sih. Betul sih. Sekarang balik lagi, gue ambil contoh misalnya kayak gue sebagai programmer, kalau gue bersikeras ngodingnya secara tradisional, gue akan kalah sama orang yang pakai AI. Iya, Iya. bener-bener. Betul. Lagi ya user nggak mau tahu. Program harus jadi. Benar banget. Benar. Bener sih. Ya gitu guys, balik lagi. Jadi kita tuh harus menggunakan AI dengan Bijak. Bijak ya teman-teman. Bimbel gitu ya dengan bijak. Iyalah gitu ya. Guru lesnya keluar ya. Udah kayak anak muridnya gitu. Iya. Iya, jadi kayak murid aku bilang tadi, orang yang sekarang zaman sekarang nggak pakai AI itu bener sih. Aku ya setuju sama apa kata muridku, karena zaman sekarang tuh bukan soal siapa lagi yang lebih pinter gitu kan, siapa lagi yang menang, tapi siapa yang siap berkembang sama teknologi gitu guys. Betul. Jadi daripada kita apa sih curang pakai AI gitu kan, curang dia nyontek AI gitu, kita tuh harus lebih bisa memanfaatkan AI. Tapi Memanfaatkan. betul, memanfaatkannya di sisi positif, jangan ketergantungan gitu kan. Kita harus ngerti problem solvingnya gimana gitu kan. Betul. Baru kita pakai AI itu hanya sebagai alat gitu deh Nice. teman-teman. Betul sekali. Kasih ya teman-teman semua buat waktunya. Thank you sharing-sharing semuanya ya. Ya, makasih Kak Hana, Thank you, Bang guys. Jas, Will. Bye-bye. Bye-bye. See you. Thank Bye. you. Ada quote-nya? Nggak usah. Gak usah.